terapi awal kalau masih cukup ringan, itu biasanya diarahkan untuk fisioterapi dulu ya. Baik, Nanti dari fisioterapi ada beberapa penanganan secara fisioterapi. Baik, jadi memang teknik untuk melakukan CTS release ini ada beberapa teknik. Nah, sekarang biasanya kita banyak melakukan teknik operasi yang sangat simpel. Kira-kira nih dok, gejala apa aja nih yang timbul? Maksudnya pertanda kalau kita mengalami CTS nih dok, atau carpal tunnel syndrome? Ya, kebanyakan yang muncul itu kalau datang ke tempat praktek kita, itu adalah biasanya tuh kesemutan atau baal di daerah jari kita ya, itu yang 3,5 bagian. Ya, jadi 3,5 bagian itu kan 1, 2, 3, ini 4, 5 ya. Nah, di 3,5 ini itu biasanya baal atau kesemutan. Nah, nyeri kadang-kadang pada beberapa pasien juga muncul nyeri itu, tapi nyeri itu tidak dominan, biasanya adalah baal atau kesemutan. Nah, tetapi kalau di Indonesia banyak juga yang datang ke tempat praktek kita itu sudah penyakitnya lanjut. Lanjut itu artinya apa? Bahwa saraf yang terganggu adalah namanya di sini saraf medianus. Itu kalau yang sudah lanjut sampai dengan terjadi otot yang mengeriput atau istilah dari medisnya tuh atrofi. Mengecil jadi, gitu ya dok. Jadi pas begitu datang itu otot di daerah jari biasanya kelihatan, ibu jari itu kalau dibandingkan kiri dengan kanan yang terkena CTS itu lebih mengecil ototnya gitu ya. Walaupun juga ada pasien yang memang kiri kanan kena ya, tapi umumnya datang itu salah satu yang kena berat. Oke. Kira-kira ada pemeriksaan khusus nggak ya dok untuk CTS ini dok? Ya, jadi pemeriksaan untuk CTS ini pertama disandarkan kepada anamnesis atau penjelasan dari pasien tentang kondisi penyakitnya, dan yang kedua adalah dari pemeriksaan kita fisik, langsung kita lakukan pemeriksaan di daerah tangan di sini ya. Jadi kita misalnya tadi apakah ditemukan misalnya ada otot yang mengeriput di ibu jarinya ya, misalnya seperti itu. Lalu setelah kita mengarahkan ke ini kira-kira CTS, biasanya kita konfirmasi dengan pemeriksaan listrik saraf. Nah, listrik saraf itu bahasa medisnya itu adalah EMG atau elektromiografi. Nah, dengan pemeriksaan itu kita konfirmasi apakah memang ada penghantaran saraf yang berkurang ke daerah saraf-saraf medianus yang ada di sini. Jadi saraf nanti terlihat dari pemeriksaan EMG itu, misalnya kecepatan hantar sarafnya sekarang berkurang pada daerah itu. Misalnya kalau orang itu tangan kiri tangan kanan, bisa juga dibandingkan kiri dengan kanannya, misalnya yang terkena CTS lebih rendah kecepatan saraf. Bisa juga langsung dicek memang dari EMG itu, oh ya memang dia menurun. Jadi biasanya dikombinasinya dengan pemeriksaan EMG. Oh baik, berarti dengan EMG ya dok ya. Nah kemudian untuk terapinya sendiri nih dokter. Nah kira-kira untuk terapi CTS ini seperti apa gitu dok? Apakah cukup hanya dengan kompres atau bagaimana dok? Ya, biasanya pasien datang ke dokter itu kan memang keluhannya sudah mengganggu ya. Kalau belum mengganggu biasanya, apalagi orang Indonesia ya, ditahan ya dok? Ditahan aja gitu ya, biar aja. Nah sudah mengganggu. Biasanya terapi awal kalau masih cukup ringan, itu biasanya diarahkan untuk fisioterapi dulu ya. Nanti dari fisioterapi ada beberapa penanganan secara fisioterapi. Kemudian jika keluhan itu misalnya cukup mengganggu dan membutuhkan penanganan yang lebih cepat, itu bisa juga dengan melakukan suntik biasanya, dengan dilakukan penyuntikan di daerah carpal tunnel itu ya dengan obat tertentu, kemudian dilihat menggunakan guiding atau pemantauan dengan menggunakan USG. Jadi sehingga menyuntiknya tuh pas di titik yang diinginkan. Nah kalau itu juga nggak mempan gitu ya, orangnya tetap mengeluhkan apa yang ada, itu bisa dilakukan dengan tindakan operasi, dan operasinya cukup simpel, cukup ringan, dan pasien bisa langsung pulang.
Oh, oke. Nah, terkait operasi nih, Dok. Ya, saya pernah baca-baca dan maksudnya melihat beberapa jurnal juga gitu. Untuk penanganan operasi yang terkini tuh ada istilah yang disebut CTS release nih, Dok. Nah, ini kan seperti yang kita tahu belum banyak juga ya rumah sakit yang bisa melakukan ini gitu. Dan ternyata di Bunda, RSU Bunda Menteng ini bisa melakukan gitu. Nah, bisa sharing Kak Dok, kira-kira CTS release itu prosedurnya tuh seperti apa gitu, kemudian keunggulannya tuh apa gitu. Ya, baik. Jadi memang teknik untuk melakukan CTS release ini ada beberapa teknik. Nah, sekarang biasanya kita banyak melakukan teknik operasi yang sangat simpel. Jadi nanti biasanya di daerah, jadi mungkin kalau bisa dilihat juga oleh para pengunjung podcast kita ya, bahwa di sini nanti itu paling dibuka atau di insisi atau di iris itu kira-kira hanya sekitar 1 cm aja. Oh, kecil ya, Dok, ya. Kecil banget ya. Kita buka, kemudian nanti dengan menggunakan kaca pembesar atau mikroskop, itu kita dengan pembesaran kita bisa lihat lebih luas. Lalu nanti karena di situ ada penebalan dari jaringan di sekitar uris, istilahnya ini kan pergelangan tangan uris ya, itu nanti itu dipotong. Jadi operasinya simple ya, bisa kita lakukan mungkin 5 sampai 15 menit sudah selesai. Oh, cepat sekali ya, Dok, ya. Dan pasien setelah tindakan bisa langsung pulang. Jadi memang ini tekniknya simple, bahkan bisa dilakukan dengan pembiusan lokal. Oke. Nah, setelah tindakan CTS release itu sendiri, Dok, apakah ada pantangan-pantangan khusus nih, Dok? Ya, biasanya kita setelah tindakan, lalu nanti pasien akan kita pasang semacam ball gitu ya. Jadi bundaran gitu, bisa dari kain kasa ataupun khusus sehingga nanti tangan dalam posisi immobile dulu, tidak bergerak dulu selama kurang lebih 3-5 hari. Nanti setelah 5 hari kurang lebih, nanti ini dilepas sehingga si pasien tangannya bisa digunakan untuk pergerakan. Dan kemudian apakah pertanyaan selanjutnya, apakah dia bisa kambuh lagi? Nah, itu juga. Secara umum kejadian kambuh bisa saja terjadi, walaupun karena sudah dipotong dan karena dia akan menyisir ke samping ya. Akibat dipotong itu kan otomatis tekanannya bergeser ke samping, resiko untuk kambuh itu lebih kecil, tetapi tetap bisa terjadi kambuh. Oleh sebab itu memang harus ada juga perubahan lifestyle. Misalnya contoh, kalau biasa banyak bekerja dengan menggunakan komputer dan menggunakan mouse gitu, maka sebaiknya ada protektor tuh sekarang ya, bisa dipakai seperti itu. Kemudian aktivitas ini nanti jika memang seperti misalnya ototnya kurang begitu kuat karena tadi sudah ada atrofi itu, maka setelah CTS release maka kita mungkin juga memerlukan fisioterapi juga. Baik. Pertanyaan berikutnya nih, Dok. Beberapa maksudnya pasien juga ya, Dok, apakah CTS ini juga bisa muncul pada kondisi-kondisi misalnya pada wanita hamil gitu? CTS secara umum itu tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian khusus, kecuali dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memberikan pressure ke daerah pergelangan tangan ini. Berarti lebih ke aktivitas ya, Dok, ya? Aktivitas walaupun tidak semua orang yang aktivitasnya seperti itu lalu akan kena CTS, karena ada faktor bakat juga tadi ya. Baik, Dok. Dokter, kalau boleh, Dok, sharing terkait penanganan nih, Dok, pasien-pasien CTS yang pernah Dokter Wawan handle gitu. Kira-kira bagaimana gitu, Dok? Maksudnya untuk mulai dari tadi kan tindakan kan ternyata juga cepat ya, Dok, waktunya juga singkat, kemudian proses pemulihannya juga gitu. Sharing tentang pengalaman untuk outcome-nya sih, Dok, gitu. Ya, biasanya yang penting itu adalah bahwa semakin cepat keluhan yang tadi disebutkan, kesemutan terutama di daerah 3,5 jari ini ya, jangan sampai nunggu misalnya jarinya sudah mengecil dan lain-lain. Maka biasanya kalau dilakukan tindakan itu di keluhan-keluhan yang masih
hanya sensorik seperti tadi kesemutan, baal dan lain-lain, maka hasilnya tuh sangat bagus gitu. Tapi kalau misalnya ototnya sudah mengecil dan lain-lain, maka sebetulnya tindakan CTS release itu adalah baru pintu gerbang. Artinya itu adalah langkah awal. Setelah itu pasien masih harus berjuang supaya misalnya jari yang mengecil ini harus dilakukan fisioterapi dan lain-lain. Nah, tapi intinya kalau dilakukan CTS release, maka pintu gerbang itu sudah terbuka kan, dan ada peluang. Sedangkan kalau tidak dilakukan, ya artinya dilakukan fisioterapi yang berbagai cara pun karena sarafnya masih terjepit, ya sulit untuk pulih lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Dokter Wawan ya atas sharing informasi tentang CTS itu sendiri gitu. Dan ternyata memang CTS itu cukup dekat ya dengan kita semua gitu. Mengingat aktivitas kita saat ini kan ya kita pasti mayoritas juga lebih banyak pekerjaan statis ya Dok, bisa dibilang begitu ya Dok gitu. Jadi untuk teman-teman semua jangan ragu dan kita harus tetap aware, waspada gitu. Apabila ada keluhan, misalnya tadi seperti tadi yang Dokter Wawan sudah jelaskan ya Dok, ada keluhan ya Dok tadi di 3,5 jari ya Dok, hitungannya tadi dari ibu jari ya Dok, jari ke-1 ya Dok. Itu ada keluhan bisa kesemutan atau apa, jangan sungkan untuk datang ke Rumah Sakit Umum RSU Bunda Menteng, konsultasi dengan kami karena kami sedia dan siap melayani Anda 24 jam selama seminggu. Ya, gitu ya dokter ya. Oke. Kira-kira Dok, ada pesan-pesan lagi Dok untuk teman-teman kita di luar gitu terkait CTS biar lebih aware gitu Dok? Ya, memang penyakit CTS ini sering juga disebut sebagai komputer syndrome gitu ya. Jadi artinya kita ini sekarang udah terkoneksi betul dengan komputer, dengan handphone dan lain-lain. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita sudah mulai merasakan gejala-gejala tadi yang seperti yang sebutkan saya, terutama baal atau kesemutan di 3,5 itu, baru ringan-ringan, nanti aja dulu. Tapi segera diperiksakan karena justru mungkin kalau di awal-awal malah nanti nggak perlu operasi kan gitu. Lebih terdeteksi lebih dini lebih baik ya Dok ya, gitu ya Dok. Sampai setelah berat baru harus dioperasi. Ya. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Dokter Wawan. Terima kasih teman-teman telah mengikuti podcast Neuro Podcast RSU Bunda Menteng. Kami harap teman-teman tulis ya komen, dan kalau bisa masukan-masukannya. Jika ingin berkonsultasi juga jangan ragu untuk datang ke kami karena kami siap melayani Anda gitu. Saya rasa cukup sekian untuk Neuro Podcast RSU Bunda hari ini gitu. Mari kita kembali ke aktivitas masing-masing. Terima kasih banyak Dokter Wawan atas kehadirannya. Sehat selalu ya Dok. Pengunjung podcast. Bye, see you.